Assalamualaikum. Sebelum nyimak alur cerita Xiaoyan, Panatua Zaisin minta tolong, videonya di-like dan komen yang baik hati. Agar Panatua Zaisin, semangat buat kopi dan membacakan spoiler alur perjalanan cerita Xiaoyan untuk kalian. Terima kasih, atas kebaikan kalian. Pertempuran melalui surga, Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Bab 1242, memasuki sisa-sisa. Mata Xiaoyan menyapu musuh-musuh dari masa lalu satu demi satu. Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa pahit saat ini. Tidak disangka bahwa orang-orang ini semua akan ada di sini. Sementara Xiaoyan sedang menonton sekelompok orang ini, yang terakhir juga dengan jelas menemukan pengamatannya. Banyak mata segera berbalik dengan cepat. Ekspresi mereka mengalami berbagai perubahan. Tidak disangka kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini, Bing He Zunze dari lembah sungai es menatap Xiaoyan. Ada kilatan dingin pekat yang samar-samar berkedip di matanya. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena dia takut pada klan Gu. Jika tidak, kelompok Xiaoyan sudah lama berhasil ditangkap olehnya. Saat ini, segala macam orang telah berkumpul di sini. Jika saya memiliki kesempatan setelah memasuki sisa-sisa, saya mungkin bisa menyerang. Pada saat itu, selama saya melakukannya secara diam-diam, bahkan klan Gu tidak akan bisa mengamatinya lagi. Bing He Zunze dengan lembut memutar cincin penyimpanan putih salju di dahinya. Ada sedikit niat membunuh yang muncul di wajahnya. Ini benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalur. Dia sebenarnya bisa bertemu bocah ini di tempat ini. Hei, tanpa perlindungan Menara Pil, aku yang dulu sangat ingin melihat bagaimana kamu bisa melakukan apapun yang mengejutkan bumi. Wajah kepala sekte Xuan yang mendalam Zhen Tiannan sementara dia menahannya pelan di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang samar-samar masih dirasakan oleh Xiaoyan. Dia sedikit mengernyitkan kening dan merasa sedikit merepotkan. Dia tidak takut jika itu hanya salah satu dari orang-orang ini saja. Namun, jika mereka bergandengan tangan, semuanya akan menjadi sedikit merepotkan. Tidak terduga bahwa aku tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Xiaoyan dan dokter peri kecil saling memandang satu sama lain. Ekspresi mereka sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia tidak bermaksud menciptakan banyak musuh. Namun, karena berbagai alasan berbeda, dia akhirnya menjadi musuh dengan faksi besar ini. Ini memang sesuatu yang dia rasa sangat tidak berdaya. Hei, Xiaoyan, kamu benar-benar di sini. Suara halus yang mengejutkan tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat sementara Xiaoyan merasa tidak berdaya. Xiaoyan terkejut. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah menggunakan sepasang mata besar yang indah untuk menatapnya. Penampilan cantiknya yang terakhir membuat Xiaoyan merasa akrab. Tang Huo'er. Pikiran Xiaoyan bergejolak sedikit dan segera mengingatnya. Alisnya segera terangkat. Sejak nona muda dari Burning Flame Valley tiba, kemungkinan kepala Burning Flame Valley, Tang Zhen, juga seharusnya datang. Mata Xiaoyan berbalik saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. Dia segera melihat Tang Huo'er memegang merah, yang berada di samping Xiaoyan. Orang tua itu, yang dipenuhi senyuman, secara mengejutkan adalah kepala Burning Flame Valley, Tang Zhen. Teman muda Xiaoyan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih tampil sebaik biasanya. Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitar. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley menuju Xiaoyan, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Kepala lembah Tang terlalu sopan. Anda telah menjadi lebih kuat dengan usia selama beberapa tahun ini yang belum kami temui. Xiaoyan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Burning Flame Valley dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar yang berperingkat lebih tinggi di Central Plains. Tang Zhen juga seorang ahli yang terkenal. Tindakannya secara alami akan cukup menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, Feng Qing'er, Bing He Zunze dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening mereka saat melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka yang mengira Xiaoyan akan memiliki hubungan seperti itu. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, Anda tidak hanya menjadi juara dari Pil Gathering tetapi bahkan telah maju ke kelas Douzun.
Kecepatan yang cepat ini bahkan membuat diriku yang dulu merasa malu. Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan kewaspadaannya. Matanya menyapu Xiao Yan dan menghela napas. Apa yang dia katakan adalah beberapa kata yang menyentuh hati. Ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya saat itu, yang terakhir baru saja maju ke kelas Dousong. Namun, kali mereka bertemu berikutnya, Xiao Yan sudah berhasil maju ke Douzun. Kecepatan latihan semacam ini memang sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Xiao Yan tidak menjawab desahan Tang Zhen. Dia hanya tersenyum, mengubah topik dan tertawa. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini? Peninggalan kuno sangat langka dan hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng bahkan lebih langka. Karena jenazahnya telah muncul, saya secara alami perlu datang dan membuka mata. Tang Zhen tertawa, menatapnya secara acak menyapu sekeliling. Dengan mata orang tuanya yang tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa cukup banyak faksi besar yang hadir memiliki permusuhan terhadap Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, situasimu saat ini sepertinya tidak begitu baik. Keberuntungan saya buruk. Xiao Yan mengulurkan tangan dan berbicara dengan santai. Keke, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu setelah memasukkan jenazah, kamu bisa bertanya padaku. Saat itu, Anda telah membantu saya yang dulu mengirimkan pil bodhisattva api. Aku yang dulu masih berhutang budi padamu. Tang Zhen menjawab dengan lembut. Jika itu benar-benar sampai pada tahap itu, Xiao Yan pasti akan datang dan mencari bantuanmu. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan lembut mengangguk. Alasan Tang Zhen bersedia membantu mengganggu faksi-faksi besar yang kuat ini sebagian karena bantuan dari penyempurnaan pil saat itu, tetapi sebagian besar kemungkinan besar karena identitas Xiao Yan yang lain. Seorang guru alkemis bintang 8 dan juara pil gathering. Seorang guru alkemis adalah eksistensi yang akan diperebutkan oleh banyak faksi besar dimanapun dia berada. Bantuan penyempurnaan pil mungkin tidak cukup bagi Tang Zhen untuk melangkah maju saat ini. Namun, jika seseorang menambahkan status guru alkemis ini, itu sudah cukup. Xiao Yan dari masa itu mungkin tidak benar-benar dipandang oleh Tang Zhen seperti ahli dari generasi yang lebih tua. Namun, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk dianggap serius oleh Tang Zhen. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah segala sesuatunya akan berkembang ke tahap itu. Meskipun banyak orang kuat saat ini melihat Xiao Yan dengan siapa cara yang jahat, akan sulit untuk mengatakan yang akan menang jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Selain itu, semua orang ini ingin mendapatkan skill Do kelas Tian dari sisa-sisa. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan kelompok Xiao Yan sebelum mereka mendapatkan skill Do kelas Tian. Bagaimanapun, mereka masih perlu mempertahankan kekuatan untuk merebut keterampilan Do kelas Tian. Selain itu, jika keterampilan Do kelas Tian akhirnya jatuh ke tangan mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk datang dan menemukan masalah dengan kelompok Xiao Yan. Ini karena akan ada lebih banyak orang yang menemukan masalah dengan mereka, oleh karena itu, meskipun situasi ini terlihat cukup berbahaya, itu tidak mencapai titik di mana Xiao Yan perlu meminta bantuan. Xiao Yan tersenyum saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya sekali di sekelilingnya. Saat ini, aula besar telah ditempati oleh lautan manusia hitam. Selain itu, berdasarkan momentum, sepertinya ada aliran manusia yang tak ada habisnya berkumpul di sini. Meskipun demikian, tidak ada yang berani dengan mudah melangkah ke dalam radius 100 meter dari aula besar itu. Bang! Kebuntuan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Aula besar, yang tadinya kosong dari aktivitas apapun, tiba-tiba menimbulkan suara gemuruh yang keras. Segera, semua orang melihat pintu batu merah cerah yang beratnya berton-ton tiba-tiba terbuka perlahan. Terowongan hitam gelap terungkap di belakangnya. Pintu masuknya telah dibuka. Mata banyak orang langsung memerah saat melihat pemandangan ini. Beberapa orang tidak dapat mengendalikan diri. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dalam beberapa kilatan. Seketika, mereka menyerbu ke tengah tawa keras. Lautan manusia segera berubah menjadi beringas ketika mereka melihat seseorang memimpin jalan. Banyak jalan melintas dengan cepat saat mereka melintas ke dalam terowongan. Melihat cara itu, nampaknya mereka takut harta karun di dalamnya akan dirampas oleh orang lain sebelum mereka. Dibandingkan dengan kecerobohan orang-orang ini,
kelompok Xiaoyan tidak bergerak. Jika begitu mudah untuk menerobos ke dalam sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng, itu memang akan jauh seperti permainan anak-anak. Entah, kebenaran memang seperti yang diharapkan Xiaoyan. Segera setelah cukup banyak orang masuk ke dalam terowongan hitam gelap itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat lava panas mendidih berwarna merah menyala keluar dari dalam. Pada saat yang sama, dinding terowongan yang luas itu juga tiba-tiba mengeluarkan banyak pilar api iblis biru. Siapapun yang menyentuh pil api biru ini akan berubah menjadi tumpukan abu bahkan sebelum mereka dapat mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Orang-orang yang hendak menyerang dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka karena terkejut. Namun, mereka masih langsung dihantam oleh orang-orang yang menerkam dari belakang. Oleh karena itu, pengucapan sengsara yang tajam segera terdengar. Bagian luar aula besar sekali lagi kacau. Kekacauan berlangsung beberapa saat sebelum semuanya akhirnya tenang. Mereka saling berhadapan dan keserakahan di mata akhirnya menjadi jauh lebih redup di bawah ancaman kematian. Hanya jalan api yang benar-benar ingin menghentikan kita. Sementara semua orang tenang, faksi besar itu akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak memiliki ancaman yang mematikan bagi mereka. Segera setelah kata-kata ini terdengar, orang bisa melihat banyak Douqi yang agung melonjak keluar. Segera, Douqi berlama-lama di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas ke jalur api dengan suara mendesis. Kali ini, pilar api itu tidak langsung membakar tubuh mereka saat ditembakkan ke atasnya. Sebaliknya, itu berakhir dengan jalan buntu dengan Douqi yang agung. Dengan pertahanan Douqi, para ahli ini juga buru-buru bergegas menuju ujung terowongan. Tentu saja, tidak ada kekurangan dari beberapa orang yang tidak beruntung yang tertelan oleh api karena Douqi mereka tidak dapat mengimbangi pengeluaran. Teman muda Xiaoyan, Anda memiliki api surgawi. Kemungkinan jalur api ini tidak akan dapat menghentikan grup Anda. Ayo bergerak. Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai menduduki aula besar. Dia menyamakan lengan bajunya dan 9 naga api petir melonjak sebelum membungkus semua orang dari Burning Flame Valley. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan api hati 3000 teratai berwarna ungu coklat menyapu dari dalam tubuhnya. Itu menyapu dan mencakup kelompok Little Fairy Doctor di dalamnya. Tang Zhen di sekitarnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika api hati 3000 teratai muncul. 9 naga api petir juga bergetar hebat. 9 naga api terlihat samar-samar di permukaan api. Mereka memancarkan raungan naga lembut, yang mengandung rasa takut di dalamnya. Api surgawi anak kecil ini, mengapa ini benar-benar berbeda dari masa lalu? Hati Tang Zhen sangat terguncang saat dia melihat api ungu coklat di tubuh Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api surgawi yang dapat menyebabkan 9 naga api petir mengungkapkan emosi seperti itu. Kepala lembah Tang, Xiaoyan harus masuk lebih dulu. Xiaoyan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen ketika dia mengucapkan lengan bajunya. Apinya menyeret semua orang dan bergegas keluar dan menyerbu ke jalur api yang sangat panas. Orang ini, dia benar-benar menakutkan.